Wah, pemirsa referensiana, kebersamaan kita sudah hampir habis. Tapi tentunya sebelum kita semua sama-sama... Oh, ada penelpon ya, Bu? Iya, Oke. Halo. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, siapa di mana ini, Pak? Ya. Selamat siang. Ya, Pak siapa? Nah, ini Pelayan Hari di Bandung. Oke. Mau tanya apa, Pak? Silakan, mari. Nah, ya. Bagaimana kiat-kiat yang baik untuk menghadapi seorang pemimpin? Silakan, Pak. Yang orangnya itu mungkin awal pemberangkatan menjadi pemimpinnya itu hanya mengejar kursi kedudukan. Lalu? Nah, kiat-kiat yang baik untuk sharing dengan pemimpin seperti itu, langkahnya harus bagaimana? Oke. Jadi awalnya tuh maksudnya bagaimana, Pak? Memegang tampuk kepemimpinan, kemudian kesini-kesininya nggak benar gitu, Pak? Maksudnya? Ya, kepemimpinannya itu mungkin awalnya dia itu, ya mungkin juga ya, kalau dibilang nggak terlalu nggak itu. Jadi setiap kita memberikan sharing masukan, program-program atau bantuan-bantuan yang kucuran dari pemerintah itu sulit untuk dikucurkan ke bawah. Oke. Baiklah. Untuk lebih ininya, siap apa yang baik untuk mendekati orang seperti pemimpin yang begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Heri. Terima kasih banyak. Wow, pertanyaannya luar biasa. Saya suka pertanyaan ini. Iya. Ya, jadi gini. Pertama, tugas kita sebagai bawahan, gitu ya, follower ya. Tugas kita sebagai follower adalah memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu memang sudah seharusnya. Maka jika misalnya ada dana yang tidak dialirkan ke bawah, maka tugas kita adalah membicarakan lagi kepada atasan. Tetapi jangan mentok hanya satu atasan aja. Di atas atasan kan juga ada atasan. Kalau atasan satu ini tidak bereaksi, boleh dong dibicarakan dengan yang lain. Karena tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa ini harus menurun ke bawah. Hanya saja tugas kita sebagai bawahan tidak hanya mengatakan ini harus mengalir. Kita pun harus tahu mengalirnya kemana. Kita juga harus punya program ini loh Pak yang seharusnya. Atau sebelum itu dibalik, ketika sebelum mengajukan dana ini Pak, waktu itu kita pasti punya program dong, kemana harus kita tuju. Dibalik lagi, gitu. Jadi taruh ulur. Tapi kan sulit gitu kayaknya, mungkin si Bapak ini kurang mau mendengarkan atau bagaimana? Ya, makanya itu harus bicara dengan atasan beliau lagi kan. Kan di atas atasan ada atasan. Jadi supaya kita tidak diam duduk di kursi manis gitu ya. Kita juga harus bicara sama atasannya bahwa Pak, kita punya kesulitan seperti ini. Dalam ilmu leadership itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Secara etika memang seperti itu gitu loh. Secara etika seperti itu. Kita pun juga perlu bicara dengan tim kita juga. Ini nggak bisa kita lakukan nih karena belum ada persetujuan misalnya. Tetapi kalau memang atasnya tidak melakukan itu, berilah catatan, buatlah catatan bahwa Anda sudah melakukan dan berusaha melapor, tapi tidak ada respon. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi, sudah ada catatan di situ. Kalau menjadi pemimpin yang baik sih enak ya. Semua goal tercapai, semua manusia bisa berkembang, ya. Kemudian, ya itu dia, goal yang tercapai itu sebetulnya adalah hal yang paling luar biasa. Tapi kalau pemimpin yang tidak baik, apa sih yang akan terjadi pada kita? Ya, yang jelas satu, tidak diikuti oleh anak buahnya. Tidak 100% tidak akan mengikuti. Kenapa? Ya arahnya nggak jelas, memberi contoh yang tidak baik, ngapain? Gitu ya. Kemudian yang kedua, goalnya, tujuannya tidak akan tercapai dengan baik. Kenapa? Karena anak buahnya tidak mensupport seluruhnya dengan sepenuh hati. Karena apa? Anak buahnya merasa dalam kondisi terpaksa. Atau mungkin pemimpin yang tidak baik itu juga mengerikan, menakutkan gitu ya. Misalnya marah-marah, berkata kasar, tidak pernah menghargai. Apalagi yang seperti itu. Pada suatu titik pasti itu semua akan akan berbalik kepadanya, akan backfire ya. Satu persatu akan hengkang darinya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan. Ibu Aini, thank you. Terima kasih. Good luck ya, katanya mau ke Surabaya habis ini. Iya. Baiklah pemirsa referensiana, menjadi seorang leader itu ya kalau misalnya mudah sebetulnya, tetapi memang ada hal-hal yang harus betul-betul kita sangat berkomitmen dengan hal-hal itu ya. Dan pemimpin atau leader yang luar biasa sekali lagi tidak akan pernah terkirakan kekuatannya, karena leader yang luar biasa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, sebagai seorang leader, Anda harus mengetahui
tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Pertanyakan lagi, sebenarnya pemimpin itu sebenarnya apa sih? Pemimpin kan adalah ketika kita ya kemudian bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan, ketika kita kemudian mengetahui apa saja kemampuan dari orang-orang yang kita pimpin. Jadi untuk membangun jiwa leadership pada diri kita sendiri ya tentunya kita harus memperbaiki diri kita sebelum kita akan menjadi pemimpin yang baik. Saya harapkan Anda bisa melakukannya pemirsa ya, amin. Dan untuk mengetahui tema-tema menarik lainnya Anda bisa melihat di Facebook referensiana.tv atau bisa juga follow Twitter kami di @referensiana. Dan Anda juga bisa melihat referensi program Referensiana ini melalui website di www.simdotv.com atau streamingnya di www.okezone.tv. Saya Vivi Batuta, atas nama seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.